Narendra Hadir Pak. Kafila, Hadir Pak. Muhammad Hidayatul Rizki, Hadir Pak. Naira Rayani, Hadir Pak. Nikola, Hadir Pak. Tania Rofila, Hadir Pak. Reza Alfariski, Hadir Pak. Rian Ardiansa, Hadir Pak. Syafira Mulia Sari. Hadir Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, kita akan belajar tentang berpikir komputasional, literasi algoritma dan konten digital. Anak-anak, ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Saya Pak. Iya, Ijan apa Ijan? Hadir Pak. Coding ya. Minggu kemarin kita belajar tentang coding. Baik, terima kasih. Hari ini kita belajar berpikir komputasional. Ada yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Saya Pak. Oke, Tasya, silakan Tasya. Tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi data sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengelompokkan data sesuai pola. 3. Menyusun instruksi sederhana algoritma secara jelas. Iya, jadi itu tujuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi data sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengelompokkan data sesuai pola. Yang ketiga, menyusun instruksi sederhana algoritma secara jelas. Baik, pertanyaan pemantik. Kalau mau berangkat ke sekolah, kira-kira apa yang mau dipersiapkan? Saya Pak. Iya, buku tulis, pulpen, stipo, penggaris itu ya. Dan gambar. Buku gambar. Amira, apa Amira? Dan langsung pergi ke sekolah. Langsung pergi ke sekolah. Yang kamu persiapkan dari awal apa aja? Buku. Buku, pulpen, kotak pensil, penghapus, tas, gitu ya. Dan berangkat ke sekolah. Apakah perlu membawa buku gambar? Perlu. Perlu membawa kelereng? Tidak. Jadi perlu membawa gambaran? Tidak. Yang tidak perlu maka tidak usah dibawa. Iya kan? Jangan dibawa dan jangan difikirkan begitu. Ya, tidak perlu difikirkan. Ketika yang perlu maka dipersiapkan. Jadi urutannya kira-kira apa? Kalau tadi membawa tas, membawa buku, urutannya kalau dari awal kira-kira apa? Iya, ayo boleh. Mandi ya, bersih. Kemudian persiapkan alat tulis ya. Kemudian berangkat. Berarti itu urutannya. Baik. Selanjutnya apa itu berpikir komputasional? Ya. Berpikir komputasional adalah kerangka kerja atau cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis, seperti yang dilakukan oleh ilmuwan komputer. Misalnya begini, ya, dari konsep berpikir komputasional itu dia mempunyai 4 pilar utama. Yang pertama ada dekomposisi. Yang kedua ada mengenal pola. Yang ketiga ada namanya abstraksi.
diwarnai. Selain diwarnai, mungkin sebelum diwarnai, Buat pola. iya, dibuat di bolanya, digaris ya. Silahkan buat digaris. Garisnya dari mana dulu? Silahkan. Ayo. Iya, dari atas ke bawah misalnya. Yang besar aja lagi nak, yang besar lagi. Iya. Iya, udah. Setelah dikotak-kotakin kecil-kecil, kemudian diwarnai. Ya, ada yang mau bantu? Ayo, silakan, Karen. Terima kasih, Eos. Beri tepuk tangan sama Eos. Ayo, Karen. Ini sudah jadi? Belum ya? Belum jadi papan catur ya? Belum. Coba, silakan duduk, Eos. Satu. Iya, sudah. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya, baik. Ketika awalnya Bapak membuat kotak, kemudian jadi papan catur, maka si Eos langkah pertama dia menggaris, membagi kotak ini menjadi kecil. Garis dulu ke bawah, baru ke samping. Apakah sudah selesai? Belum. Papan catur itu ada dua warna. Iya, satu hitam, satu putih. Langkahnya adalah menghitamkan satu bagian ini, si Faren tadi, betul? Sudah. Apakah di sini juga hitam? Maka langkah satu ke depan baru warna hitam. Di sini hitam, langkah satu di sini hitam. Membagi masalah besar menjadi masalah kecil. Baik, misalnya juga pernah masak Indomie? Pernah ya. Ada yang mau kira-kira proses memasak Indomie? Silakan. Merebus air Merebus air. sampai mendidih, baru siapkan mie. Lalu kalau udah mendidih masukkan mie. Ya. Masukkan bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya. Sudah? Sudah. Baik ya. Jadi ketika memasak Indomie di rumah atau di sekolah, ya di sekolah boleh Pak masak Indomie ya mungkin. Ya. Jadi yang perlu disiapkan adalah bahannya. Ya, bahannya kita siapkan. Setelah siapkan bahannya, airnya kita rebus, panas mendidih, masukkan minyak, masukkan bumbu. Dan itu masukkan mangkoknya, siap untuk dikonsumsi. Gitu ya. Jadi itu proses ketika memasak Indomie. Baik, lalu kemudian dari dekomposisi, apa tujuannya sih dekomposisi itu gitu ya? Tujuannya adalah agar setiap bagian kecil dapat diselesaikan atau dianalisis secara terpisah. Ya, setelah bagian-bagian itu kecil itu diselesaikan, solusinya dapat digabungkan kembali untuk memecahkan masalah aslinya yang besar. Gitu. Kita lanjut. Misalnya contoh yang lain juga ketika mau membangun rumah nih. Ya. Ketika mau membangun rumah, memecahkan masalahnya apa? Yang pertama fondasi. Ya. Setelah fondasi apa lagi? Struktur, tembok, dinding. Setelah dinding apa? Atapnya. Setelah atap? Iya, instalasi listrik. Gitu ya. Jadi langkah-langkah
kita perlu bagian yang kecil saja. Ketika tadi Bapak sampaikan membuat rumah, ya kita fokusnya pondasi dulu, pondasinya. Setelah pondasi sudah, baru dinding. Dindingnya sudah, baru atap. Atapnya sudah, barangkali instalasi listriknya selesai, masuk rumah baru. Yang kedua, kenapa dekomposisi itu penting adalah memudahkan memecahkan masalah. Yang ketiga adalah mempermudah pemeliharaan. Ya, jadi jika ada kesalahan atau masalah, kita tidak perlu memeriksa seluruh sistem, cukup bagian yang kecil. Oh, mungkin ini bocor di atapnya aja. Coba atapnya kita lihat. Pak, hujan Pak, bocor. Berarti atapnya perlu kita renovasi. Ya, perlu kita renovasi. Oh, listriknya mati. Oh, berarti seperti hari ini misalnya. Hari ini listriknya mati. Kenapa? Oh, Pak, itu memang dari sumbernya, Pak. Semua kita mati. Tapi kalau hanya rumah kita saja, berarti ada kesalahan yang ada di rumah kita. Gitu. Dari 4 pola tadi, 4 pilar utama. Yang pertama dekomposisi, yang kedua adalah pengenalan pola. Baik, apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengenali kesamaan, tren, atau keteraturan dalam data atau masalah yang berbeda. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menggunakan solusi yang lebih berhasil diterapkan pada satu masalah untuk menyelesaikan masalah yang lain. Misalnya, ini ada ruang kelas. Di sana ada ruang kelas. Kelas 7, ada kelas 8, ada kelas 9. Dari ruang kelas ini, ketika mau membersihkan, kira-kira langkahnya apa yang Anda lakukan? Tunjuk tangan. Ayo. Ketika mau membersihkan ruangan, kira-kira langkah apa? Ya, Amira? Membuang sampah. Membuang sampah. Kemudian menyapu. Kemudian ada lagi? Yang lain, Eos? Rapikan meja. Membersihkan meja. Kira-kira urutannya yang lebih tepat. Ijan? Menyapu, membuang sampah, merapikan meja. Jadi pola di ruangan ini ketika menyapu, kemudian membuang sampah, kemudian merapikan meja, barang tentu yang Anda lakukan di kelas 8 atau yang orang kelas 8 lakukan dengan kelas 9 atau ruangan kelas 9 juga sama. Polanya apa? Yang perlu diingat polanya adalah membersihkan atau menyapu, membuang sampah, merapikan meja. Oh, membuka jendela, Pak. Membuka jendela sama. Ruangan ini, ruangan 2, ruangan 3, perlakuan polanya adalah sama. Gitu. Baik. Kemudian Bapak punya kartu. Ya, Bapak punya kartu untuk mengenal pola tadi. Nanti bisa dikerjakan
dengarkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 yang akan dibacakan saya. Pada hari Jumat jam 7.50 cuacanya panas dan saya akan jalan-jalan ke danau Toba menggunakan bus. Sudah? Iya, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Duduk. Kelompok lain? Ya, kelompok 3. Kelompok 3 dulu boleh? Silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 yang akan dibacakan oleh teman kami, Eros. Di hari Minggu jam 7.30 cuaca cerah. Saya jalan-jalan ke taman menggunakan sepeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hasil dari diskusinya tadi boleh ditempelkan di depan. Nih. Di belakang. Ya. Iya. Ya, ditempelkan di sini. Ini dihapus dulu. Ya, kelompok 1 urutannya. Mungkin ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk, nggak apa-apa. Kelompok 1. Ya. Oh, kurang tinggi ya. Tadi ketinggian tadi ya, kelompok 2. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi. Kelompok 2. Iya, silakan kelompok 2. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu kelompok kami yang akan disampaikan
mengenali pola. Baik, terima kasih. Dari mengenali pola tadi sudah dipresentasikan juga ke depan. Coba es breaking dulu sekali. Kalau Bapak tepuk sekali maka tepuk tangan sekali. Kalau tepuk 2 kali maka tepuk 2 kali. Bisa ya? Nah, ya badannya ditegakkan. Ya, jangan ada yang bersandar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Kemudian pernah dengar robot? Nah, ya. Robot itu bisa berjalan karena ada navigasi. Yang Bapak ingin dari kelompok boleh dirembukan siapa yang mau maju, yang satu jadi robot, yang satu jadi navigasi. Navigasi itu adalah yang memerintahkan. Ya, misalkan Bapak yang memerintahkan ada robot. Robot 2 langkah ke depan. Ya, maka si robot 2 langkah ke depan. Robot hadap kanan. Robot balik kanan. Bagaimana si navigasi memerintahkan, maka robot itu akan bergerak. Robot turun. Oh, robot naik. Padahal robotnya juga bisa dia ke belakang. Ya, robotnya sudah pinter mungkin begitu. Baik, bisa ya? Bisa. Baik, terima kasih. Tadi yang sudah pertama kelompok 1, yang terakhir kelompok 2 ya. Boleh kelompok 2 terlebih dahulu maju? Ya, silakan. Siapa mau jadi robotnya? Siapa mau jadi navigatornya? Robot hadap kanan. Robot hadap kiri. Robot maju 2 langkah. Robot turun. Robot balik kanan. Robot jalan 1 langkah. Berhenti. Robot balik kanan. Oke, terima kasih. Berikan tangan. Baik, terima kasih. Silakan duduk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, kelompok berapa? Kelompok 2. 3, kelompok 3? Ya, silakan. Kelompok 3. Robot maju 1 langkah. Robot hadap kanan. Robot maju 1 langkah. Robot balik kanan. Robot hadap kanan. Robot maju 1 langkah. Robot hadap kiri. Robot hadap kanan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Yang kelompok 1, silakan. Ayo, siapa navigasinya? Siapa robotnya? Ya, Ijan robot, si Dayat navigasi. Ya, silakan. Dayat. Robot maju 2 langkah. Robot turun. Robot maju 1 langkah. Robot balik kanan. Robot naik. Robot maju 2 langkah. Robot balik kanan. Sudah? Sudah. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.
membuat konten digital. Ya, untuk hari ini kita cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan pulang, hati-hati di jalan.